yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim, dimanapun kita berada, kita selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu mencurahkan rahmat, petunjuk dan hidayahnya kepada kita, agar tetap selalu di jalur yang diridhoinya, kemudian di atas sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, sahabat muslim, kita akan mencoba membahas tentang isu nasab, terutama nasab Ba'lawi yang pada saat ini sangat runyam, ya, bertambah runyam dan heboh di media sosial, baik antara yang setuju dengan tersambungnya nasab tersebut dan yang tidak setuju. Jadi ini jadi masalah di masyarakat sehingga menyebar. Bahkan ada kejadian dari kaum muslimin, ya, atau ustadz dari yang pro terhadap Ba'lawi, ketika ceramah disuruh turun, diusir. Begitu juga sebaliknya, Habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW sempat ditegur dan juga diusir. Nah, kali ini turun di bawah, kita lihat bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng. Tolong laskar berbaris di depan. Tolong laskar berbaris di depan. Laskar berbaris di depan. kalau ini dibiarkan, kita kaum muslimin akan menjadi rugi besar karena akan terjadi perpecahan di antara kita, antara pro dan yang kontra terhadap tersambung dan tidaknya nasab Ba'lawi tersebut. Nah, yang pertama yang kita tanya, apakah ada atau masih adakah keturunan Nabi SAW di muka bumi ini? Nah, itu yang pertama kita tanya. Untuk itu kita dengarkan ceramah atau penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita, kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum, ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja. Sahabat muslim, seperti yang barusan kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Khalid, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu memang masih ada. Dan pada suatu saat nanti dari keturunan Nabi lah akan timbul atau muncul seorang yang akan menyampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Isa alaihissalam, yaitu Imam Mahdi. Inilah yang kita yakini. Ini yang pertama poinnya. Berarti nasab Nabi, keturunan Nabi hingga saat ini masih ada, sahabat muslim.
Lalu bagaimana kita kaum muslimin memperlakukan keturunan Nabi tersebut? Punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasab, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya. Ya, kan? Ada keturunannya. Oke, sahabat muslim. Ya, setuju kalau seandainya memang terhubung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, tentu kita sebagai umat muslim harus menghargai dan menghormatinya. Bahkan di dalam sholat kita 5 kali sehari semalam, wajib kita menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, dan kepada istri-istri dan kepada anak keturunannya. Termasuklah zuriyah Nabi atau keturunan Nabi yang tersambung sanadnya. Seandainya yang ada di Indonesia ini tersambung sanadnya, maka mereka wajib kita hormati, sahabat muslim. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana pula dengan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang mengaku keturunan Nabi, akan tetapi berperilaku tidak syar'i, bahkan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu perkataannya kasar, merokok, menantang ke sana ke sini, mengadu domba dan sebagainya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Sahabat muslim, berkaitan dengan pelanggaran syariat ya, terutama tentunya tidak ada bedanya antara keturunan Nabi dan yang bukan keturunan Nabi. Walaupun dia keturunan Nabi, apabila melakukan dan melanggar syariat agama, tetap diberlakukan hukuman kepadanya. Sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, seandainya dia menemukan anaknya Siti Fatimah mencuri, maka dia sendiri, Nabi sendiri yang akan memotong tangan anaknya. Ini menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku, walaupun kepada keturunan beliau. Ditambah lagi sekarang orang-orang yang menyebut dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW, ada yang memperlihatkan perilaku dan akhlak yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Tentu saja mereka akan mempertanggungjawabkan itu di akhirat kelak. Ditambah lagi orang-orang yang ada di sekitar mereka ya, sahabat muslim, sekarang ini sudah mulai terkikis kepercayaannya kepada habib-habib yang seperti tadi yang saya sebutkan akhlaknya. Ada yang subhanallah terlalu mengagung-agungkan kuburan, ya, melakukan
dakwah-dakwah yang bersifat khurafat, Bagaimana status ulama? Ya, syirik dan sebagainya. Ini tetap Ambiya. kita hindari, dan kalau bisa kita berikan nasihat seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Khalid Wassalamah. Sahabat Muslim, mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Namun kita sebagai kaum muslimin sejatinya harus tetap memuliakan dan menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW kalau memang itu benar adanya. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.